Adristia bicara soal pendistribusian dan juga pembagian logistik bantuan. Seperti apa mekanismenya kalau misalkan banyak warga di daerah yang jauh dari pusat kota belum mendapatkan bantuan? Apakah mereka dipermudah atau seperti apa pantauan Anda, Adristia? Ya, Ibrahim, menurut catatan kami memang pendistribusian bantuan logistik ini memang belum terbagi secara merata. Meskipun bantuan logistik ataupun bantuan seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya untuk para korban di Palu, Donggala dan Sigi ini sudah menumpuk atau banyak sekali berdatangan. Tapi untuk pembagiannya ini memang sedikit belum rata karena prosesnya adalah banyak sekali pengungsi ataupun korban yang kehilangan rumahnya, tapi mereka mengungsi mandiri atau mengungsi tidak berada di posko pengungsian yang resmi dari pemerintahan begitu, sehingga mereka warga yang mengungsi sendiri di depan rumahnya masing-masing ini tidak tercatat oleh pemerintahan di posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintahan, sehingga untuk pembagian atau pendistribusian bantuan ini mereka harus melampirkan begitu surat keterangan dari kelurahan setempat. Nah, ini juga menjadi sebuah kesulitan baru karena hingga saat ini memang masih banyak kelurahan ataupun kantor-kantor dinas yang hingga hari ini masih belum buka. Jadi ini yang menjadi kesulitan sendiri atau menjadi keluhan untuk beberapa masyarakat dan juga pengungsi yang berada di Palu khususnya karena memang mereka tidak terdaftar secara resmi di posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah, tapi mereka juga harus menyertakan surat keterangan dari kelurahan setempat untuk mendapatkan bantuan logistik yang telah disediakan ini. Jadi memang pembagiannya hingga saat ini belum merata. Begitu, Ibrahim. Jadi belum ada solusi, Adristia, untuk mempermudah penyaluran bantuan yang tidak memerlukan penyertaan surat. Ya, hingga saat ini memang belum ada solusinya. Tujuan untuk menggunakan surat menyertakan lampiran surat untuk para pengungsi mengambil bantuan ini memang agak lebih tertib begitu, tapi memang kendalanya adalah beberapa kantor ataupun dinas pemerintahan yang hingga saat ini belum buka sehingga tidak menyediakan jasa untuk masyarakat membuat surat tersebut untuk nantinya dapat digunakan mengambil bantuan logistik yang telah disediakan. Nah, ini menjadi catatan sendiri dan juga pekerjaan rumah sendiri untuk pemerintah setempat agar nantinya bantuan-bantuan yang memang telah disediakan dan juga telah berlimpah begitu dapat dibagikan secara merata ke seluruh korban pasca bencana gempa bumi, tsunami yang berada di Palu, Sigi dan juga Donggala, Sulawesi Tengah. Ibrahim. Kemudian terakhir, Adristia, di Sigi tadi kami mendapatkan informasi dari salah satu penelpon di Sigi kalau bantuan sudah ada di Sigi, tetapi ternyata tenaga medis yang dibutuhkan. Apakah Anda mendapatkan informasi bagaimana penyebaran tenaga medis? Apakah juga bisa dikonfirmasi apakah nantinya akan ada pengiriman obat-obatan ataupun juga tenaga medis ke kabupaten lain seperti Sigi dan Donggala? Ibrahim, untuk bantuan tim medis ini memang telah dipersiapkan sudah jauh-jauh hari, terutama setelah pasca bencana terjadi di Palu, Sigi dan juga Donggala. Untuk pembagian posko-posko juga telah disediakan di sejumlah daerah yang dekat dengan posko pengungsian yang berada di sejumlah daerah terdampak bencana gempa bumi dan juga tsunami. Namun memang kendalanya memang ada beberapa masyarakat yang ataupun pengungsi yang mengungsi mandiri tidak ingin meninggalkan rumahnya sehingga mereka terpaksa harus mengungsi di depan rumahnya masing-masing meskipun sudah hancur, tapi tidak ingin beranjak dari sekitar rumahnya begitu, sehingga inilah yang menyebabkan jaraknya agak sedikit jauh dengan posko-posko kesehatan ataupun posko yang pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintahan dan juga instansi-instansi yang telah ada di beberapa daerah di Sulawesi Tengah ini. Jadi itulah mungkin catatan mengapa memang pendistribusian juga belum terbagi secara merata karena masih ada beberapa masyarakat yang ataupun pengungsi yang mengungsi di dekat rumahnya yang memang agak jauh dari posko pengungsian yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ibrahim. Baik, Adristia Sintia melaporkan dari Palu, Sulawesi Tengah. Tentu apa yang disampaikan oleh penelpon juga bisa disampaikan pula oleh Anda, Adristia, kepada pihak-pihak terkait untuk bisa menjamin bagaimana penyebaran bantuan dan juga bagaimana penyebaran tim tenaga medis yang saat ini justru dinantikan oleh warga korban gempa.